sih, saya Agnes Octavia dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Perang Dunia Pertama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Riza dan Bu Ani yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Pada abad ke-19, terdapat beberapa bangsa besar di Eropa yang memiliki banyak sekali daerah jajahan, seperti bangsa Inggris, Perancis, dan Belanda. Hal ini yang membagi Eropa menjadi dua kekuatan besar yang berlawanan. Kemudian, ketegangan ini semakin meningkat hingga akhirnya terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan perang yang melibatkan seluruh negara-negara di dunia. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 hingga tahun 1918 dan terjadi di semenanjung Balkan. Yang pertama, adanya pertentangan antar negara. Pertentangan antar negara di Eropa disebabkan oleh perebutan daerah jajahan serta rasa nasionalisme yang berlebihan. Yang kedua, adanya perlombaan senjata. Setiap negara selalu menginginkan yang lebih unggul daripada negara lain. Nafsu untuk menguasai negara lain mendorong suatu negara untuk memperkuat militernya dengan cara meningkatkan persenjataannya. Juga munculnya gerakan nasionalisme. Pada abad ke-20 Masehi ditandai dengan munculnya gerakan nasionalisme yang membentuk suatu ras, agama, budaya, maupun tradisi. Gerakan nasionalisme yang berada di Eropa dianggap terlalu berlebihan karena setiap negara itu mengobarkan semangat nasionalismenya, dan hal tersebut cenderung menimbulkan konflik dengan negara lain. Yang terakhir adalah munculnya persekutuan politik. Persekutuan politik yang berada di Eropa itu yang pertama, Triple Alliance yang beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Dan yang kedua yaitu Triple Entente yang beranggotakan Inggris, Perancis, dan Rusia. Ketegangan antara kedua triple ini semakin memuncak setelah terbunuhnya Franz Ferdinand yang merupakan pewaris tahta kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1914, hingga akhirnya terjadi perang selama 4 tahun dan berakhir dengan kekalahan pihak sentral yang menyebabkan kerugian diterima oleh Jerman. Yang pertama, zona timur. Zona timur merupakan pertempuran antara tentara Austria dan Jerman melawan tentara Rusia. Kemudian pemerintahan Rusia memberhentikan pertempuran ini setelah terjadi revolusi Bolshevik pada bulan Oktober. Kedua, zona barat. Zona barat merupakan pertempuran yang terjadi di daerah Eropa Barat, yaitu pertemuan garis depan Jerman dengan Inggris dan Prancis. Perang ini dikenal dengan Perang Parit. Yaitu zona laut. Banyak kapal yang dikerahkan dalam zona laut ini. Selama peperangan zona laut ini, kita dapat mengenal kapal selam U-boat, yaitu kapal selam Jerman yang sudah dilengkapi dengan persenjataan yang canggih sehingga dapat menumbangkan kapal lawan. Pertama, bidang politik. Pada Perang Dunia Pertama ini sangat terasa pada perubahan wilayah kekuasaan. Hal ini terjadi pada Jerman, Austria, dan Turki yang berubah menjadi sistem republik dan wilayahnya menjadi sempit. Yang kedua, bidang sosial ekonomi. Secara fisik, pertempuran dunia pertama ini menyebabkan infrastruktur rusak, baik pusat-pusat industri maupun daerah pertanian. Selain itu, menyebabkan radiasi bahan kimia serta bencana kelaparan. Dan yang terakhir, yaitu hubungan internasional. Akhir dari Perang Dunia Pertama
memberikan perubahan terhadap hubungan antar negara yang semakin fokus dengan terciptanya perdamaian dunia. Akhirnya, ide-ide tentang perdamaian dunia terwujudkan dengan membentuk Lembaga Bangsa-Bangsa atau LBB yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.